Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini yang akan membahas tentang motivasi, kebutuhan motivasi, intinya tentang motivasi ya. Di sini yang akan saya bahas ada teori kepuasan dan juga teori harapan ya. Oke, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita saat ini, kita seringkali mencari sumber inspirasi, entah itu dari sosial media maupun TikTok kan, yang dapat membangkitkan semangat kita dan mendorong kita untuk mencapai sesuatu hal yang lebih. Nah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual yang menarik. Kita akan membahas dan menyelami kedalaman psikologis manusia untuk mengungkap misteri di balik apa yang benar-benar memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dari teori-teori klasik yang telah ada dan telah bertahan selama ini hingga pemikiran sampai ke pemikiran modern yang terus berkembang, kita akan mengeksplorasi konsep-konsep yang telah mempengaruhi pemahaman kita tentang motivasi. Di sini Anda akan saya jelaskan untuk memperkaya wawasan Anda dengan pengetahuan yang akan kita bagi bersama. Karena pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi tidak hanya akan membantu kita dalam mengenali dorongan-dorongan kita sendiri, tetapi juga dalam memahami orang lain di sekitar kita. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ini dengan mempelajari beberapa teori motivasi yang paling berpengaruh dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita di sini akan menjelajah mengenai teori kepuasan. Yang saya ambil di sini ada 5 teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow, dia adalah seorang psikolog humanistik yang mengembangkan teori ini pada pertengahan abad ke-20. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, dengan kebutuhan yang paling dasar di dasar piramida dan kebutuhan yang lebih tinggi ada di puncaknya. Menurut Maslow ini, kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum individu dapat memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi. Piramida kebutuhan Maslow ada 5 tingkat. Yang pertama ada tingkat fisiologis. Tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, udara, dan tempat berlindung. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini dibutuhkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Nah, kita sebagai manusia atau makhluk sosial pastilah yang membutuhkan hubungan, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Nah, ini termasuk kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan rasa kompetensi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Puncak dari piramida yang Maslow ini simpulkan adalah kebutuhan untuk mewujudkan potensi penuh seseorang dan mencapai pertumbuhan pribadi. Begitu. Yang kedua ada teori X dan Y. Kunci mengelola sumber daya manusia dengan efektif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, mengelola sumber daya manusia dengan efektif adalah salah satu faktor kunci untuk mencapai kesuksesan organisasi. Bagaimana cara terbaik untuk memotivasi dan memimpin karyawan? Jawabannya terletak pada pemahaman yang mendalam tentang
sifat manusia dalam lingkungan kerja. Salah satu teori manajemen klasik yang paling berpengaruh adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960. Teori ini memberikan dua pandangan yang sangat berbeda tentang sifat manusia dan bagaimana pandangan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi. Dalam teori X atau teori pandangan negatif tentang sifat manusia, teori X ini didasarkan pada asumsi negatif tentang sifat manusia dalam lingkungan kerja. Dalam teori ini, rata-rata pekerja diasumsikan tidak suka bekerja dan akan menghindari jika memungkinkan. Yang kedua, harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih suka diarahkan daripada mengalahkan diri sendiri dalam melakukan tugas. Kemudian ada menghindari tanggung jawab dan lebih menyukai instruksi formal yang memungkinkan. Nah, teori X ini mengasumsikan bahwa pekerja pada dasarnya itu malas, tidak ambisius, dan tidak suka bekerja. Mereka ini harus diawasi ketat dan dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Penjelasan lebih dari Dr. Sarah Johnson, pakar manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada teori Y. Ini kebalikan dari teori X tadi. Teori Y ini pandangan positif tentang sifat manusia. Di sisi lain, teori Y didasarkan pada asumsi positif tentang sifat manusia dalam lingkungan kerja. Menurut teori ini, rata-rata pekerja dapat memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang alami seperti bermain, beristirahat, dan lain-lain. Yang kedua, akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka berkomitmen pada tujuan. Yang ketiga, berkomitmen pada tujuan karena adanya penghargaan yang terkait dengan pencapaian tujuan. Yang keempat, dapat belajar untuk menerima, bukan mencari tanggung jawab. Itu tadi rata-rata sifat pekerja pada teori ini. Teori X dan Y ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajer dan pemimpin dalam mengelola tim. Penerapannya dapat mendorong partisipasi, kreativitas, dan komitmen yang lebih tinggi dari karyawan. Kemudian kita ke teori selanjutnya, teori ketiga, yakni teori eksistensi, relatedness, and growth atau teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Paul Alderfer. Siapakah dia? Dia merupakan orang yang mengembangkan dari teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi 3 kelompok kebutuhan manusia yang saling terkait dan mempengaruhi motivasi individu. Yang pertama, eksistensi atau kebutuhan eksistensi. Eksistensi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan berfungsi secara fisik. Ini mencakup kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat berlindung, gaji, keamanan kerja, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan kekerabatan atau relatedness. Kebutuhan ini melibatkan kebutuhan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup kerjasama dengan rekan kerja, interaksi sosial, dan rasa memiliki. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan ini berfokus pada pengembangan dan aktualisasi diri individu. Ini melibatkan pengembangan potensi, pengembangan pencapaian pribadi,
pengembangan pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaannya dengan teori Maslow? Perbedaannya, dalam teori ILG ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena kebutuhan dapat terjadi secara simultan dan tidak selalu berurutan. Yang kedua, faktor individu seperti pendidikan, budaya, latar belakang itu sangat mempengaruhi kebutuhan yang dominan pada suatu waktu. Dan yang ketiga, jika kebutuhan pada satu tingkat tidak terpenuhi, individu dapat beralih ke tingkat lain dengan mengikuti urutan hierarki. Dengan memahami teori ILG ini, kita dapat lebih efektif dalam memotivasi tim dan menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan individu. Teorian yang keempat, ada teori kebutuhan Max-Cellens. Teori ini adalah salah satu teori motivasi yang menggambarkan bagaimana 3 kebutuhan dasar mempengaruhi perilaku manusia. Teori ini dikemukakan oleh David Max-Cellens pada tahun 1960-an. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai 3 kebutuhan yang dikemukakan oleh Max-Cellens tadi. Yang pertama, ada kebutuhan akan pencapaian. Kebutuhan ini pastinya dibutuhkan oleh seorang individu. Seorang individu dengan kebutuhan akan pencapaian atau prestasi tinggi sangat termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan bersaing. Mereka mencari peluang promosi dalam pekerjaan dan memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan feedback atas pencapaian mereka. Pencapaian atau prestasi tinggi berkaitan langsung dengan kinerja yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Seorang individu dengan kebutuhan akan kekuasaan ingin memegang peran kepemimpinan dan posisi berpengaruh. Mereka ini berorientasi pada persaingan, dan senang mempengaruhi atau memberi dampak pada orang lain. Gaya kepemimpinan mereka ini cenderung otoriter dan berfokus pada kekuasaan dan kendali. Yang ketiga, ada kebutuhan akan afiliasi. Nah, kebutuhan ini berpusat pada hubungan sosial dan keinginan untuk menjalin ikatan dengan orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi ini ingin mencari kebersamaan, kerjasama, maupun dukungan sosial. Mereka lebih peduli dengan hubungan tim dan suasana kerja yang harmonis. Yang terakhir, ini ada teori motivasi Huygens, juga dikenal dengan teori 2 faktor. Merupakan teori konsep yang dikemukakan oleh psikolog asal Amerika pada tahun 1959. Teori ini mengidentifikasi 2 faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan di tempat kerja. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Yang pertama, Huygens faktor. Faktor Huygens berkaitan dengan kebutuhan dasar karyawan dan bertujuan untuk menghilangkan ketidakpuasan. Meskipun memenuhi faktor-faktor ini tidak dapat dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung meningkatkan motivasi, ketidakpenuhan akan menyebabkan ketidakpuasan. Contoh faktor Huygens meliputi gaji yang kompetitif, ada kebijakan perusahaan yang tidak adil, ada hubungan baik dengan rekan kerja, dan keamanan kerja. Yang kedua, ada motivator atau dorongan motivasi. Motivator adalah faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan psikologis individu.
memenuhi motivator akan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan. Contoh motivator ini tidak hanya sebatas kata-kata ya, ada yang lain seperti pencapaian, ada pengakuan, ada tanggung jawab, dan ada pertumbuhan pribadi. Itulah tadi kelima teori kepuasan yang kita bahas saat ini. Baik, di sesi yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang beberapa teori proses atau proses teori. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Kita langsung saja. Teori yang pertama adalah teori harapan atau ekspektansi teori. Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Fromm pada tahun 1964. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Teori ini berpendapat bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan tindakan tertentu jika mereka yakin bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada pencapaian atau tujuan yang diharapkan. Asumsi pokok dari teori ini ada 3. Yang pertama, harapan atau ekspektansi. Di sini seorang individu itu percaya bahwa tindakan tertentu akan menghasilkan sesuatu tertentu. Yang kedua, valensi. Setiap hasil itu memiliki nilai atau daya tarik bagi individu. Valensi ini menggambarkan seberapa besar seseorang menginginkan hasil tertentu. Yang ketiga, ada harapan usaha. Hubungan antara usaha yang diberikan dan kemungkinan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada teori penentuan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat memotivasi individu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Teori ini dikemukakan oleh Edwin A. Locke pada tahun 1968. Teori ini menekankan pentingnya SMART goals atau tujuan yang bersifat spesifik, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Proses pengaturan teori ini bertujuan membantu karyawan meraih kesuksesan. Karyawan mengorbankan upaya dan menerima imbalan untuk memuaskan kebutuhan dasar dan psikologis. Manfaat dari penentuan tujuan ini untuk membantu memahami cara kita dalam mencapai tujuan dan goals kita. Yang ketiga, ada teori penguatan. Pengertian teori ini berfokus pada hubungan sebab akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. Penguatan atau reinforcement adalah respon positif yang diberikan sebagai umpan balik. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini menghubungkan apa yang diberikan dengan apa yang mereka terima, input output, sebab akibat. Nah, cara kerja teori ini, karyawan pastilah mengorbankan waktu, energi, dan upaya untuk perusahaan. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan berupa gaji atau tunjangan yang harus sebanding dengan input mereka, sebanding dengan usaha mereka, pengetahuan maupun keterampilannya. Yang keempat, ada teori keadilan. Pengertian teori ini menjelaskan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada keadilan dalam situasi, terutama situasi kerja tentunya. Dasar teori ini
individu membandingkan apa yang mereka berikan ke perusahaan dengan apa yang mereka terima dari perusahaan tadi. Keadilan dan ketidakadilan ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kerja mereka. Elemen dari teori ini ada 3, ada input yang merupakan nilai yang diberikan karyawan, entah itu waktu, komitmen, maupun keterampilan kerja mereka. Yang kedua ada output, adalah nilai yang akan diterima karyawan yang dari perusahaan, tentunya bisa berupa gaji, pengakuan, dan lain-lain. Ada yang ketiga adalah comparison person, membandingkan dengan orang lain dalam organisasi atau diri sendiri dengan sebelumnya. Nah, itu tadi empat teori proses yang kita bahas di sini. Semua teori ini memberikan wawasan yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau human resource dan membantu memahami motivasi dan perilaku karyawan. Dalam perjalanan kita melalui pembahasan teori-teori motivasi yang tadi, kita telah menggali lebih dalam ke dalam kompleksitas manusia dan apa yang mendorong kita untuk bertindak, mulai dari piramida kebutuhan Maslow hingga konsep penguatan dan keadilan. Setiap teori ini memberikan wawasan berharga bagi manajer, pemimpin, dan individu yang ingin memahami lebih baik bagaimana kita dapat mencapai tujuan dan memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain. Ingatlah bahwa motivasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun pencapaian pribadi. Setiap orang memiliki kombinasi unik dari kebutuhan dan dorongan, dan sebagai manusia, kita harus terus berkembang dan berubah seiring waktu. Jadi, mari kita terus belajar, beradaptasi, dan menginspirasi satu sama lain. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap langkah kecil menuju tujuanmu akan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Terima kasih telah menemani saya dalam pembahasan kali ini, dan semoga pembahasan kita ini dapat membantu kita semua dalam mencapai potensi penuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.